Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, siang hari ini kita dapat beribadah kembali. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikannya. Bersama saya ada Tante Barjo, Tante Adeline. Haleluya. Kita mau mengagungkan dia, kita mau meninggikan dia. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengagungkan dia. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermasmur bagi nama Tuhan. Dan bermasmur
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur limpah terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada lagi ibu-ibu KW itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, napas kehidupan yang baru Tuhan sudah berikan lagi pada kami ibu-ibu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing Tuhan, yang akan mengikuti ibadah online Tuhan, kaum wanita Tuhan GPD Antioquia Tuhan. Tuhan kiranya berkati mereka Tuhan di rumah, mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kaum wanita ini akan menjadi berkat bagi ibu-ibu yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terlebih istimewa Tuhan, berkati Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi dengan urapan minyak yang baru daripada-Mu Tuhan, agar firman yang ditaburkan boleh berasal dari Tuhan Bapa, biar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini Bapa. Inilah menjadi dua ucapan syukur kami Bapa, dan kami mau buka ibadah kaum wanita Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan ibu-ibu, kita mau mengagungkan Dia. Kita mau sambut Sang Raja yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur kita wanita yang berharga di hadapan. Mari kita angkat pujian. Mari sambut Sang Raja. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita mau bersyukur, kita mau bersorak-sorai karena kasih-Nya. Kita mau sambut Sang Raja kita yang sudah selamatkan kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha kuasa, ya yang maha mulia, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari katakan sekali lagi, kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Mari kita puji namanya. Ya yang kuasa, ya yang maha kuasa, ya yang maha mulia. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari katakan sekali lagi, kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita muliakan namanya. Mari kita puji namanya. Ya yang kuasa, ya yang maha kuasa, ya yang maha mulia, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Sekali lagi, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, ibu-ibu. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita adalah wanita yang dipilih dan kita berharga di matanya. Mari kita angkat pujian, kita dipilih. Haleluya. Kita bersyukur ibu-ibu, Allah sungguh luar biasa. Dia sudah memilih kita jadi umat yang luar biasa, wanita yang hebat di matanya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, kita dipilih jadi umatnya, umatnya. Kita
kita mau berjalan bersamanya setiap hari. Mari, dengan segenap hati kita mau mengagungkan namanya dengan pujian ini. Jalan serta Yesus. Haleluya. Mari Ibu, dengan semangat kita memuji namanya. Haleluya. Katakan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka, dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Ibu-ibu yang terkasih, biarlah kita mau mengimani pujian ini, bahwa hanya berjalan bersama Tuhan kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, untuk menghadapi segala kondisi pada saat ini. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Kita imani pujian ini, bahwa hanya berjalan dengan Dia ada sukacita, ada sorak-sorai. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini yang mengatakan bahwa kita mau belajar untuk menghidup hari-hari supaya kita beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Agar kami
boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati urapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami boleh menaikkan pujian kemuliaan. Kami boleh bersekutu dengan puji-pujian itu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Kerinduan kami menjadi wanita-wanita yang takut akan Engkau, yang taat patuh akan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Menjadi wanita-wanita yang semakin berharga di hadapan-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Menjadi wanita yang memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu siang hari ini untuk menikmati firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami. Kami buka pikiran kami. Nyatakan isi hati-Mu siang hari ini Bapa. Nyatakan kebenaran-Mu itu menjadi rema atas hidup kami, supaya kami boleh menjadi wanita yang berharga di mata-Mu, di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu, supaya kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau dengar-dengaran, kami mau taat untuk melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Penghurapan Allah, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan atas kebenaran yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kau beracara terus ya Allah Roh Kudus sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ibu-ibu terkasih, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang ibu-ibu, ibu-ibu yang diberkati, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang hebat. Dimanapun kita berada, sekalipun mungkin saat ini kita masih tetap dalam ibadah online, tetapi saya percaya dimanapun kita berada, di situ ada Allah bersama kita. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat dalam Alkitab kita, dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 berkata begini, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Satu ayat yang cukup pendek ya, tetapi ini merupakan satu perintah buat saya dan ibu-ibu semua untuk tetap di dalam doa. Kenapa? Karena hanya dengan doa kita bisa memperoleh kekuatan. Apalagi kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai wanita yang diciptakan untuk jadi seorang penolong, jadi tiang penopang. Nah, kalau jadi tiang penopang, otomatis kita harus terus kuat, kita harus tangguh. Mau di situasi hujan panas, kita harus tetap jadi kuat. Amin. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Mungkin kalau secara fisik, kita banyak makanan, minuman, apalagi sekarang peralatan yang canggih yang bisa secara fisik menguatkan tubuh kita. Tetapi untuk menguatkan iman, hati, roh kita, tidak ada cara lain hanya dengan berdoa. Tetapi jangan lupa, kita bukan berdoa ya khususnya bukan berdoa asal berdoa, tetapi ada hal yang Allah inginkan ketika kita berdoa. Allah mau ketika kita berdoa, doa itu benar-benar keluar dari hati yang tulus, doa yang keluar dari hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini kita akan lihat ada dua hal. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10
bahwa ayat 10, 11 dan kita lihat ayat 24 bahwa yang Allah inginkan ketika kita menaikkan doa kita memiliki hati yang murni sehingga ketika doa kita dijawab kita tidak melupakan Tuhan. Dalam ayat yang ke-1 Samuel pasalnya yang pertama ayat ke-10 berkata gini, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayatnya yang ke-11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya lah ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Kita tahu semua cerita Hana, betapa Hana pergumulannya untuk memiliki seorang anak. Dan Hana yang saya dapatin bahwa yang Tuhan taruh di hati saya bahwa Hana berdoa dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, dalam artian bahwa Hana mau ketika Tuhan menjawab doanya, dia tidak melupakan Tuhan, tetapi dia mau kembalikan semuanya untuk Tuhan. Nah, ibu-ibu ini yang Allah mau sikap hati berdoa yang seperti ini, bahwa ketika kita diberkati, kita tidak lupa bahwa semua berkat itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika engkau diberkati dengan keluarga yang luar biasa, jangan lupa bawa keluargamu, jangan lupa bangun mezbah keluarga. Ketika engkau diberkati dengan keuangan, jangan lupakan orang-orang yang kekurangan mungkin. Dan ketika engkau diberkati dengan kesehatan, jangan lupa pakai kesehatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Intinya, ketika kita diberkati, semua kita kembalikan untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang Allah mau adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 begini. Yakobus pasal kelima ayat 17 bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh artinya berdoa dengan sekuat-kuatnya, tidak mudah menyerah. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, menurut ilmuwan, binatang yang paling tercepat di dunia adalah macan tutul Afrika. Tetapi satu kelemahan binatang ini bahwa dia memiliki jantung yang kecil. Jadi kalau dia tidak cepat menangkap mangsanya, dia tidak akan kuat. Karena apa? Karena dia memang tercepat, tetapi dia memiliki jantung yang kecil. Nah, kita yang Allah mau, kita sebagai wanita-wanita Kristus, kita memiliki kekuatan yang besar. Kita harus memiliki kesabaran yang besar menanti Tuhan. Karena terkadang kita, apalagi kalau sudah situasi yang sulit, kita terkadang, aduh Tuhan, sudah mau menyerah. Segala situasi saya sudah capek Tuhan. Segala situasi yang seolah-olah tidak ada jawaban membuat kita capek. Tetapi yang Allah mau buat kita, buat saya dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita bukan menjadi seperti ini. Kita tidak memiliki, kita bukan orang-orang yang memiliki kekuatan yang kecil. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang besar. Allah mau kita menjadi seperti burung Raja Wali. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 di sana dikatakan bahwa Raja Wali itu dia terbang dan tidak menjadi lelah, tidak menjadi capek dengan ketika dia terbang. Nah, kekuatan ini yang Allah mau kita menjadi burung Raja Wali. Apapun situasinya, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah lelah. Nah, ibu-ibu, saya punya kesaksian bahwa saya punya satu kesaksian sejak papa saya meninggal tahun 97, kami kakak adik kami terpisah. Dan sejak itu kami rindu, kami bisa Natalan sama-sama dengan mama saya. Kami berdoa terus, Tuhan, kalau Tuhan izinkan satu kali saja, kami kalau tidak Natalan, tahun baru, atau kalau tidak ulang tahun mama saya, kami semua kumpul. Kami bertiga di kakak dengan mama saya, karena sejak tahun 97 kami tidak pernah kumpul bersama seperti itu. Tetapi dari 97, bertahun-tahun kami berdoa, tetapi jawaban Tuhan 2018,
Jawaban Tuhan adalah tidak. Kenapa? Karena tahun 2018 Tuhan panggil kakak saya pulang. Kakak saya meninggal tahun 2018. Secara hati kecewa. Tuhan, saya sudah berdoa, bertahun-tahun saya berdoa. Saya tidak minta 2 kali, 3 kali. Saya hanya minta 1 kali saja Tuhan. Minimal kami punya waktu kumpul sama-sama untuk Natalan atau Tahun Baru. Karena sejak 97 kami tidak pernah. Dan sampai sekarang pun kami tidak pernah. Sampai sekarang dari tahun 9, dari sejak saya keluar sampai sekarang kami tidak pernah Natalan sama-sama dengan mama saya. Dan mau dibilang kecewa, Tuhan, saya sempat kecewa. Karena sudah lama saya berdoa. Tetapi apapun jawaban Tuhan buat saya dan ibu-ibu, itulah jawaban yang terbaik. Dan satu kesaksian lagi yang membuat saya bersyukur di balik semua itu, tahun 2018 saya punya kesaksian. Kesaksian ini saya bagikan. Saya tidak ada maksud untuk apapun. Saya hanya ingin ibu-ibu melihat ending dari kesaksian saya, atau akhir dari kesaksian saya, bahwa dari kecil saya tidak punya hubungan yang baik dengan kakak saya yang paling tua, kakak saya yang cowok yang sudah almarhum. Karena kami sama-sama keras, kami punya sifat sama-sama keras, jadi kami tidak cocok. Kakak saya yang nomor 2 perempuan itu paling kalem, paling taat. Jadi dia paling sayang sama kakak saya yang cewek yang nomor 2 ini. Jadi buat kami, kakak saya sama kakak saya yang cowok ini benar-benar bukan hanya seperti Tom and Jerry ya, tidak, tetapi kami seperti petinju di ring. Hubungan kami benar-benar sangat tidak baik karena yaitu kami sama-sama keras, dan kalau kami berantem bukan hanya berantem biasa tapi benar-benar tinju-tinjuan sama-sama. Nah, dan tetapi sejak saya tahu kebenaran bahwa dalam keluarga orang tua dan kakak saya adalah otoritas. Dan sejak saat itu saya minta sama Tuhan, saya pengen tunjukin ke kakak saya yang nomor 1 bahwa saya telah berubah. Saya mau kakak saya lihat bahwa saya mengasihi dia. Saya tidak lagi membenci dia, tapi saya mengasihi dia dengan tulus. Sejak 2005 saya keluar dari Manado. Dari situ saya berusaha bangun hubungan yang baik dengan kakak saya yang cowok ini. Setiap kali dia butuh sesuatu, puji Tuhan saya bertepatan, saya benar-benar juga ada berkat, jadi saya bagi. Dan dari saat itu, pokoknya ketika saya ada berkat, saya bagi. Pokoknya saya berusaha semampu saya tunjukin ke dia bahwa saya bisa jadi adik yang baik. Gitu. Nah, tetapi 2016 ketika saya pulang, setelah 2005 saya keluar dari Manado, dan 2010 saya menikah, kakak saya juga sempat datang, dan setelah itu kami tidak bertemu lagi. Dan 2016 kami pulang dengan harapan saya, karena waktu jarak jauh, waktu saya di luar gitu kan, hubungan kami cukup baik. Karena apa? Karena ketika dia butuh sesuatu dia cari saya, dia bukan dia cari tapi dia telepon saya, dia minta sesuatu. Dan karena hati saya dan karena juga saya sudah tahu bahwa kakak saya tetap adalah otoritas saya. Mau dia seperti apapun, dia seburuk apapun, dia tetap otoritas saya, dan saya harus tetap menghormati otoritas saya. Dan 2016 saya pulang dengan harapan bahwa saya akan memiliki hubungan yang luar biasa baik dengan kakak saya yang cowok. Tetapi di luar dari dugaan saya, ketika saya pulang ke Manado, justru dia cuek sama saya. Ketika saya pulang ke kampung, dia justru pergi ke tempat yang lain. Dan intinya dia tidak merespon dan tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan saya. Nah, akhirnya saya balik ke Jakarta untuk persiapan balik ke Jordan. Secara hati saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, sekian tahun saya berdoa, bukan hanya saya berdoa, tapi saya berusaha untuk tunjukin bahwa saya juga bisa jadi adik yang baik. Tetapi kenapa seperti ini jawaban Tuhan? Kakak saya tetap tidak menganggap saya. Tapi yang jadi sukacita saya ketika 2018, beberapa hari terakhir, ketika dia meninggal, dia sering telepon saya. Dia suruh saya pulang.
dia minta saya pulang, tapi karena sesuatu hal lain jadi kami tidak bisa pulang. Tapi pas dia meninggal, besoknya kami baru pulang. Dan sampai di kampung, saudara-saudara saya cerita bahwa beberapa hari terakhir sebelum dia meninggal, yang dia cari saya terus. Dia benar-benar mengharapkan bisa bertemu dengan saya, bisa ngomong dengan saya sebelum dia meninggal. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, kami tidak bertemu. Tetapi ketika saya dengar hal itu, ada satu sukacita buat saya. Karena di hari-hari terakhir, akhirnya dia bisa cari saya. Dia dalam artian, saya percaya kakak saya telah berubah. Saya percaya Tuhan dengar doa saya bahwa kakak saya mengasihi saya. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya bagikan kesaksian ini supaya kita bisa melihat bahwa di hari-hari terakhir pun, di detik-detik terakhir pun, ketika kita sudah mau menyerah, ketika kita sudah seakan-akan tidak punya jalan keluar, Allah sanggup memberikan jalan keluar. Allah sanggup mengubah keadaan yang kita anggap tidak mungkin. Buat saya, kakak saya cari saya dan pengen ngomong sama saya, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, doa yang mengubah semuanya. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang mendengar doa saya. Kita lihat dalam Esther, kalau kita lihat ketika Esther berdoa puasa, orang Yahudi yang seharusnya sudah meninggal, sudah mau dibunuh, tetapi keadaan berbalik hanya dengan apa? Dengan doa. Di detik-detik terakhir seharusnya orang Yahudi dimusnahkan, tetapi semua keadaan berbalik. Justru orang Yahudi, firman Tuhan berkata, orang Yahudi memiliki memperoleh sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Kenapa? Hanya dengan doa dan puasa. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan pernah lelah untuk berdoa. Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Karena kita tidak tahu kapan jawaban doa yang akan Tuhan berikan buat saya dan ibu-ibu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk berdoa. Apapun situasinya, mungkin seolah-olah situasinya semakin buruk, situasinya semakin sulit, jawaban doa seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada yang kita lihat. Tetapi percayalah, di detik-detik terakhir, sekalipun Tuhan sanggup mengubah keadaan, Tuhan sanggup membalikan keadaan saya dan ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Jadi apapun pergumulan, kesulitan saya dan saudara hari-hari ini, kesulitan kita sebagai ibu-ibu, percayalah, Tuhan bisa mengubahkan duka cita jadi sukacita, jadi kegembiraan, bahkan jadi kehormatan. Buat saya, proses saya dengan kakak saya itu, hubungan saya dengan kakak saya itu proses saya untuk bagaimana saya bisa menghormati otoritas. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan siang hari ini, sedikit saya mau bagikan bahwa ketika engkau memiliki otoritas dalam keluarga, mungkin kakak-kakakmu, mungkin orang tuamu, hormati mereka seperti apapun mereka. Firman Tuhan katakan hormati. Otoritas hormati. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menghormati otoritas, kita tidak menghormati Tuhan. Dan ketika kita tidak menghormati Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa? Sangat sulit kita tidak menghormati seseorang tetapi kita meminta sesuatu, ya kan? Jadi miliki hati yang benar-benar tulus, murni di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita menghormati. Buat saya, hubungan saya dengan kakak saya itu benar-benar proses untuk saya belajar menghormati otoritas seperti apapun kondisinya. Mau dibilang hubungan saya dengan kakak saya bikin saya sakit banget. Karena kesaksian yang saya bagikan tidak itu mungkin hanya 1% dari sakitnya. Tetapi saya belajar untuk memiliki hati karena saya tidak mau doa-doa saya terhalang. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengasihi dan tidak melepaskan pengampunan, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Dan bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doa kita kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Ya kan? Jadi milikilah sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Hormati setiap otoritas. Miliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari menghadap Tuhan, berdoa dengan
hati yang murni. Bukan hanya berdoa asal berdoa, tapi miliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Miliki hati yang tulus. Kalau engkau mau melihat keadaan itu berubah, kalau kita mau lihat keadaan berubah, berdoa dengan hati yang murni. Periksa, selidiki hati kita masing-masing. Kalau masih ada sesuatu di hati kita, firman Tuhan bilang dosa itu bisa menghalangi doa kita. Jadi jangan sampai Tuhan sudah ingin menjawab doa kita, tetapi karena masih ada sesuatu di hati kita. Mau serajin apapun kita berdoa, mau serutin apapun, mau sebanyak apapun kita doa puasa, tetapi kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, itu sangat disayangkan. Oleh sebab itu, siang hari ini menjadi kebenaran firman Tuhan bahwa bukan hanya sekedar berdoa, tapi berdoalah dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak putus-putusnya, dan jangan menyerah, jangan putus asa sekalipun situasi tidak ada bayang-bayang perubahan. Karena Allah sanggup mengubah segala sesuatu di detik-detik terakhir. Teruslah berdoa, teruslah semangat, teruslah sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah memuji, mengagungkan, memuliakan, dan menyembah Dia. Bahkan kita sudah menikmati firman-Nya. Mari kita mau menutup ibadah kita angkat tangan kita. Kita mau tetap bersyukur sebab Dia Allah yang sangat baik. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Katakan ku memujimu. Ku Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana kami bisa Tuhan berbakti bersama-sama, beribadah bersama-sama Tuhan Yesus, meskipun melalui online Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mendapat sukacita dalam puji-pujian Tuhan. Kami juga Tuhan diberkati dengan firman-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan mengingatkan kami, yang selalu Tuhan mengajar kami, juga Tuhan yang selalu menasihati kami Tuhan, agar kami hidup menurut kebenaran firman-Mu, agar kami tetap melekat
dan bersandar hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu di mana ada hadirat-Mu Tuhan, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu Tuhan, ada pengharapan Tuhan, bahkan ada jawaban Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu Tuhan, juga ada mujizat terjadi. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan ini Tuhan Yesus yang kami bisa alami Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus sekarang masih Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan keresahan karena pandemi ini Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu jaga dengan kuasa darah-Mu Engkau bungkus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sudah ambil bagian melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka Tuhan. Mereka yang sudah berkorban waktu dan tenaga Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Agar Tuhan di dalam keluarga mereka juga Tuhan ada sukacita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk saudara kami yang sudah berlelah-lelah Tuhan mengadakan untuk kebaktian, untuk ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan sehingga bisa terlaksana. Kami berdoa untuk Ibu Ista, untuk Ibu Bita, dan keluarga besar dari Ibu Ista yang selalu Tuhan menolong untuk kami bisa beribadah online Tuhan. Dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan dan nolong kami Tuhan Yesus untuk menuntun kami Tuhan, untuk kami hidup selalu bersama dengan-Mu. Kami selalu berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Tuhan tolong kami semua ibu-ibu Tuhan Yesus, biar Tuhan hikmat-Mu Tuhan menolong kami Tuhan. Untuk Tuhan bisa kami menyelesaikan semua masalah kami Tuhan. Dan kami bisa lewati Tuhan dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk sidang jemaat-Mu Antioquia. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Tuhan. Juga Tuhan semua Tuhan sidang jemaat-Mu. Dari majelis sampai ke anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi kami selalu bertemu dalam doa Tuhan. Kami saling mendoakan Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah datang kepadamu Tuhan, Gembala yang baik Tuhan, dan yang menuntun kami Tuhan ke air yang tenang. Yang selalu Tuhan memberikan kami Tuhan Yesus, sukacita Tuhan Yesus. Sekalipun kami di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini, buat sukacita yang kami sudah terima, buat semua Tuhan yang kami dapat Tuhan. Tuhan sudah berkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah kasih dan setia-Mu tetap Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya kami nanti bisa bertemu Tuhan minggu akan datang lagi Tuhan Yesus. Dan kami bisa lagi beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.